Shalom, selamat pagi teman-teman yang ada di rumah. Jumpa lagi dengan Siwon dan Kairo dalam ibadah sekolah minggu Gemim Bukit Hermon Malalayang. Apa kabar hari ini? Siwon harap semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja di dalam Tuhan. Ada sukacita, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Teman-teman, hari ini kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Biarlah hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Oh ya, Siwon, buah-buah Roh itu apa saja ya? Buah Roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Teman-teman, mari kita berdiri, kita nyanyikan bersama-sama lagu Buah Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Let's pray. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Teman-teman, masih mau memuji Tuhan? Mari kita bersukacita, melompat, bergembira, dan menari bagi Tuhan. Bila roh Allah ada
jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. He is the light. He is the light. He is the light. The light. He is the light. He is the light. He is the light. The light. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Aku anak Tuhan, imanku kuat, karena hatiku rajin berdoa, membaca kitab suci, mendengar firman Tuhan, memuji namanya dan melakukannya. Api Roh Kudus membakar selalu, gereja menunggu setiap waktu. Bila aku tersesat, Tuhan pasti menolong. Pertolongan Tuhanku sumber kehidupanku. Teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Penatua Engku Eski Piton. Kita buka hati kita untuk firman-Nya. Adik-adik sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca Alkitab dan akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, Engkau ajak kita semua untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Di pagi hari ini, di hari Minggu, kami semua boleh beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing ataupun di mana kami berada sekarang ini. Di saat ini ya Tuhan, kami akan membaca Alkitab, mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Engkau menuntun kami semua, Engkau menyertai kami, agar kami boleh membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa maksud dari cerita firman Tuhan, dan kami semua boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan.
Adik sekalian yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita semua. Ya, yang belum ambil Alkitab, coba ambil Alkitabnya. Yang sudah siap dengan Alkitabnya, mari kita membuka Alkitab. Kita membuka di dalam kitab Injil Lukas. Nah, Injil Lukas ada di Perjanjian Baru. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Judulnya perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Dan sekalian, mari kita bersama-sama menyaksikan tayangan video cerita firman Tuhan berikut ini. Bina Anak Pelajaran 21, Minggu, tanggal 23 Mei tahun 2021. Tema, Perumpamaan Tuhan Yesus. Judul, Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Penekanan, anak mau tekun berdoa kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Bacaan Alkitab Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ayat hafalan, Roma pasal 12 ayat 12b. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, Dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah, dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu, ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu, dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua pasti tahu dan sudah pasti pernah berdoa kepada Tuhan. Nah, engkau mau tanya kepada semua adik-adik,
di dalam doa apa yang sebenarnya kita sampaikan kepada Tuhan, atau apa yang sebenarnya kita lakukan di dalam doa. Nah, mungkin masing-masing kita punya jawabannya tersendiri, punya jawabannya masing-masing. Ya, benar bahwa di dalam doa kita berbicara tentang Tuhan. Di dalam doa kita sebagai orang percaya menyampaikan apa yang kita butuhkan, yang kita sampaikan melalui doa kepada Tuhan Yesus. Tapi apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam doa kita juga sebenarnya bisa menyampaikan kepada Tuhan tentang apa yang kita rasakan sekarang ini, tentang apa yang sementara kita alami. Tidak hanya sekedar menyampaikan kebutuhan kepada Tuhan, tetapi menyampaikan perasaan kita kepada Tuhan. Apa yang terjadi bagi diri kita maupun keluarga ataupun di situasi sekitar kita. Contohnya misalnya, satu waktu ada hujan yang deras, tiba-tiba listrik padam. Kemudian karena cuacanya cukup buruk, angin kencang, listriknya padam. Kemudian mungkin pada waktu itu kita menjadi ketakutan. Nah, pada waktu itu juga kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita meminta kekuatan daripada Tuhan supaya kita tidak menjadi ketakutan. Kita menyampaikan kepada Tuhan supaya Tuhan bisa memberikan kita kekuatan, supaya kita tidak ketakutan lagi karena situasi seperti itu. Tetapi juga di dalam doa kepada Tuhan, atau waktu kita semua berdoa kepada Tuhan, kapanpun itu, dimanapun itu kita berdoa, sebenarnya di dalam doa juga kita dapat memuji Tuhan. Kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur karena apa? Karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mungkin ada yang bersyukur karena dia masih sehat, kuat, dia masih bisa beribadah seperti sekarang, dia masih bisa sekolah, dia masih bisa bermain, punya orang tua dan sebagainya. Kita bersyukur karena berkat Tuhan seperti itu, karena kebaikan Tuhan. Tetapi untuk mengajak kita semua, kita tidak hanya berdoa dan bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-kebaikan seperti itu saja. Tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita. Sebab Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, menebus dosa kita. Maka di dalam doa pun kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan penuh dengan kasih kepada kita semua. Kalau bukan Tuhan, maka kita tidak bisa ada sampai sekarang dan beribadah saat ini. Nah, oleh karena itu, marilah kita terus berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah berpikir, oh Tuhan tidak mendengar doa saya. Teruslah bertekun di dalam doa, teruslah berdoa kepada Tuhan. Kalau mungkin sepertinya doa kita belum dijawab oleh Tuhan, mari tetaplah bertekun terus di dalam doa. Tetapi kita pun harus mengingat, mengingat bahwa jangan pernah di dalam doa kita memaksakan kehendak kepada Tuhan.
Karena bisa saja ada yang berdoa yang memaksa kepada Tuhan, atau di dalam doa dia sudah berdoa dia tidak mendapatkannya. Nah, bisa saja permintaan doa itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sama seperti ibu janda yang kita baca tadi, yang terus-menerus meminta pertolongan dari hakim tersebut untuk membela perkaranya. Kita percaya juga bahwa Tuhan Yesus terus mengasihi kita. Sekalipun mungkin ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan, tapi marilah kita terus bertekun di dalam doa. Berdoa itu doa dengan sederhana saja. Doa dalam bahasa yang biasa kita pakai setiap hari. Doa yang sederhana, tidak perlu dengan kata-kata yang sulit dimengerti, diucapkan, tapi dengan yang sederhana, yang bisa dan biasa kita ucapkan setiap hari. Tetapi dengan berdoa yang penuh dengan kerendahan hati, memohon dan meminta kepada Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan selalu mendengar doa kita karena Dia mengasihi kita semua. Tuhan pasti akan selalu menolong kita dan terus memberikan kita semua pertolongan dari Tuhan. Aku ajak kita terus untuk berdoa hari demi hari, mulai di tengah keluarga, berdoa bagi orang tua, berdoa bagi gereja, berdoa juga bagi diri sendiri, dan juga tidak lupa mendoakan orang lain. Tuhan memberkati kita semua, anak-anak sekolah minggu Gemi Bukit Hermon. Amin. Nah, di saat ini engkau ada ayat hafalan bagi kita semua. Ayat hafalan saat ini itu di dalam Roma 12 ayat 12b. Sekali lagi, Roma 12 ayat 12b. Bertekunlah dalam doa. Ya. Roma 12 ayat 12b. Teman-teman, saat ini kita akan menyaksikan tayangan video ayat hafalan. Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lukas 15 ayat 32. Terima kasih. Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lukas 15 ayat 32. Makasih. Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lukas 15 ayat 32. Lukas 15 ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Lukas 15 ayat 31. 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapatkan kembali. Lukas 15 ayat 32. Terima kasih. Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Terima kasih. Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lukas 15 ayat 32. Terima kasih. Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Lukas 15 ayat 32.
Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lukas 15 ayat 32. Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Terima kasih. Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lukas 15 ayat 32. Terima kasih. Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Terima kasih. Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lukas 15 ayat 32. Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lukas 15 ayat 32. Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lukas 15 ayat 32. Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lukas 15 ayat 32. Terima kasih. Adik-adik sekalian yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan kita untuk diberikan sebagai persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, yang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita semua ambil sikap doa. Kita berdoa seperti di dalam cerita tadi, berdoa kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan serius, tidak bermain,
berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa, tetapi juga kita bisa meminta kepada Tuhan di dalam doa kita. Dan tidak lupa juga untuk mendoakan keluarga, mama, papa, kakak, adik, dan orang yang ada di sekitar kita, orang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang begitu mengasihi kami, anak-anak-Mu, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Karena di pagi hari ini kami kembali boleh diberikan waktu yang adalah anugerah Tuhan ini untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami masih harus beribadah di tempat kami masing-masing, tidak berkumpul di gedung gereja, tetapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau kami semua masih boleh ada sampai sekarang, masih kuat dan sehat, bisa beribadah, bisa belajar, bisa bermain, itu karena Tuhan mengasihi kami semua. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya apapun yang sudah kami lakukan dalam peribadatan saat ini boleh memuliakan nama Tuhan. Ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi kami yang sudah bersama-sama belajar dari cerita firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Kami belajar bagaimana kami terus harus bertekun di dalam doa, harus memiliki semangat dalam berdoa setiap saat kepada Tuhan. Biarlah kami terus diajar untuk terus berdoa. Di dalam doa kami meminta kepada Tuhan, tetapi juga di dalam doa kami dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan berdoa kami berbicara dengan Tuhan. Kami juga ketika berdoa belajar bahwa kami pun harus mendoakan bukan hanya diri kami, tetapi juga orang tua, teman-teman, saudara-saudara kami, mendoakan orang lain, tapi juga mendoakan gereja, mendoakan bangsa dan negara kami. Maka dari itu saat ini kami berdoa bagi kami, Tuhan berkati kami di dalam pertumbuhan dan perkembangan kami, baik kami sebagai anak-anak sekolah minggu maupun sebagai guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati. Kau berkati kami yang masih sekolah secara daring ataupun mungkin ada yang sudah bersekolah secara langsung di sekolah. Engkau berkati kami Tuhan, supaya kami tetap terus bersemangat untuk belajar. Engkau berkati juga guru-guru sekolah minggu yang bekerja bersama keluarga mereka, diberkati oleh Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan bagi mama dan papa kami, bagi oma opa kami. Tuhan berikanlah kekuatan, kesehatan bagi mereka yang selalu mengasihi kami, mereka yang terus bersama-sama dengan kami, mendidik kami, membesarkan kami hingga saat ini. Berkati juga kakak dan adik kami ya Tuhan. Keluarga kami ada di dalam tangan pengasihan Tuhan, terus diberkati senantiasa. Kami hidup di dalam Tuhan hari demi hari. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan itu dapat diberkati dan dipakai untuk pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Berkatilah gereja kami, Gemi Bukit Hermon Malayang. Berkatilah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa
Amin. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik sekalian yang berkati Tuhan, mari kita semua untuk berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus akan terus menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah sekolah minggu kita boleh selesai dengan baik. Untuk itu diucapkan terima kasih kepada Penatua Engku Heski Pitoy yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan di pagi ini. Pelaksana ibadah sekolah minggu pagi ini dari anak sekolah minggu kolom 5, 7, dan 8. Tim perekam Encik Grace Lengkong Adrian, Encik Bea Lengkong, dan Encik Intan Tiri. Tim multimedia Kakak Ito Lepa. Pemilik TV kabel Bapak Leksi Mandagi, konstor dan petugas kebersihan, serta semua pihak yang sudah membantu terlaksananya ibadah ini mulai dari perekaman sampai penayangan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, karena kita masih ada di masa pandemi ini, jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak bila ada di kerumunan. Dan satu lagi, jangan lupa rajin berdoa. Sampai